Bapak-bapak yang hadir yang dirawat jalan, kita buka badan kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ala baina umatina syafa'ina bi sunnah wal mu'minin min asma'ihim man tajri min atras kana min diran wa sunni kasban dan al-Fatihah. Alhamdulillah jazana ladin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل اللهم صلنا إلى رسولنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqti ghairiha ma azharallahu bihi. Ini bahasa saya langsung ya, jangan terikat dengan ini. Tiada jua meninggalkan daripada bebal akan seseorang pada sesuatu yang orang itu berkehendak untuk mengadakan suatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan, ditetapkan, yang dibuat oleh Allah Ta'ala akan dia di dalam waktu itu. Orang itu ditetapkan oleh Allah misalnya hari Senin. Pekerjaan yang dihadapinya hari Senin itu ini. Sudah ada kepastiannya, tinggal kerjakan aja. Apakah itu yang bertautan dengan agama atau bertautan dengan hal dunianya. Kemudian dia pindah. Besok aja lah ini. Masih ada waktu lagi. Tunda. Besok akan ada pekerjaan baru. Iya. Jadi kalau dia masih memindahkan pekerjaan yang sedang dihadapinya itu, memindahkan kepada pekerjaan yang berikutnya, berarti orang itu masih dianggap ada bebal, enggak pintar, masih ada jahil. Kau gunakan hari ini sebaik-baiknya, besok akan ada lagi pekerjaanmu yang nunggu. Iyalah, mana mungkin kau borong itu waktu yang 2 hari kau bikin untuk 1 hari, nggak mungkin. Berarti pikiranmu nggak pintar, nggak cerdas, masih ada bebal. Termasuk sholat nggak bisa diganti. Iya, tadi semua pekerjaan dunia, pekerjaan tugas, pekerjaan ibadah, pekerjaan segalanya. Iya. Kalau dia tunda berarti ini orang masih ada sifat bebal. Bebal artinya kalau orang masih ada, maaf cakap, dungu-dungunya sikit nggak pintar orangnya. Sebab besok akan berhadapan dengan tugas baru. Nah, kalau bisa pekerjaan yang ini hari jangan sempat habis waktu, dia udah siapkan semua itu sebelum waktunya, biar dia tenang-tenang. Jangan tunda-tunda. Saya kecil dulu di kulit buku tulis ada tulisnya. Jangan tunggu sampai besok. Apa itu? Ya kan hari ini kerjakan, nah kan itu. Betul. Orang dulu itu. Orang dulu kulit buku itu kan dulu. Pesannya lagi. Jangan lupa. Jadi kalau kita buat macam itu berarti kita masih bebal, menunda-nunda waktu. Ini jangan dibiasakan, nanti pekerjaan itu akan tercecer. Kemudian tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita itu nggak beres ya. Karena maklum lah, kalau udah kerjanya cepat-cepat, sembarangan, mana ada beresnya lagi.
yakni apabila Allah mendirikan, Allah membuat akan seorang hamba itu dalam satu hal, satu keadaan daripada segala hal keadaannya, yang hal yang dibuat oleh Allah itu tidak pula dicela oleh syarat, artinya memang disuruh, memang dipuji. Tidak ada syarat mencela. Kalau ada syarat tidak mencela, maka hendaklah dia melazimkan, meneruskan pekerjaan yang sudah dibuat oleh Allah dalam waktunya itu dengan cara memperbaiki adabnya. Dalam meneruskan pekerjaan itu jangan ditunda-tunda dan reda dengan pekerjaan itu, dan hendaklah dia memperhatikan akan Allah. Waktu aku bekerja ini, aku sedang berada di dalam godaan Allah atau tidak, atau merasa aku yang sanggup sendiri. Waktu aku bekerja ini, aku sedang tawakal menyerah diri minta pertolongan atau tidak. Itu namanya muraqabah. Nah, dia memperhatikan Tuhan di dalam setiap hal, supaya dalam pekerjaan dunianya itu Allah itu terperhatikan di dalam batinnya, supaya dia nampak terbuka nanti lama hijab bahwa yang memperbuat pekerjaannya itu sumber utamanya adalah datang dari kudrat iradat Allah. Oh, ini yang menolongi aku, bukan kemampuanku. Ada muraqabah, melazimkan supaya membiasakan terus muraqabah, memperhatikan ketuhanan itu yang menyertai kita dalam setiap saat. Wah, ini jangan murka ya, jangan gak rela, jangan menentang, jangan gak suka. Dan kata Abu Utsman radhiyallahu anhu, adalah aku dalam masa 40 tahun tiada Allah tuh memindahkan akan daku dalam pekerjaanku kayak gini aja dari dulu. Kalau bertukang aja. Tidak jadi pemborong. Kalau petani aja. Tidak jadi agen. Tidak boleh jadi agen. Iya. Yang ini tadi ya. 40 tahun. Maka aku tak suka. Kapan lagi Allah mengubahnya ini ya? Tak suka. Berisiko nih kalau begini nih. Dan tiada memindahkan oleh Allah Ta'ala kehendakku kepada sesuatu hal, maka muka aku akan dia. Tak suka dengan pekerjaan yang ditempuhnya itu. Untung Allah gak bilang, malam yarda bil qadai fal yaltamis rabban jawaya. Hai Abu Utsman, ya. Kalau kau gak rela yang mengucapkan ini, dah cari Tuhan yang lain dari aku. Jangan kau tinggal di bumiku lagi. Ayo hapus. Mana lagi awak tinggal? Iya. Sudah, semua itu yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu mengandung hikmah. Ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat hal yang kita alami itu, dengan syarat sabar, dengan syarat reda. Pahala sabarmu, pahala redamu lebih besar daripada pekerjaan yang kau amalkan ini. Jadi sabar itu pahala. Wah, bi ghairi hisab, pahala yang tak bisa dihitung saking banyaknya. Sabar. Iya. Wah. Waktu kita sabar, Allah beserta kita waktu itu. Innallaha ma'as sabirin. Iya. Allah itu beserta kita. Tapi kalau kita nggak sabar, kita dengan nafsu.
sama nafsu. Nah, mana tuannya? Nggak ada. Orang kau nggak sabar. Kalau sabar yang terpaksa kan benar gini. Janganlah terpaksa, relakan belajar ya. Menerima tadi. Menerima. Ada orang mancing. Ya. Kebetulan memang di situ tempatnya nggak ada yang besar-besar. Ya. Taruh, angkat ikannya segini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang sudut sana mancing kecil kali pula. Buka, plung, sedampakan. Buangnya. Kalau dibuang, berarti nggak bersyukur ya? Ah, udah. Yang ini sampai 200 ekor banyak. Sempat bersedekah sama sebelah. 200. Bisa digoreng, bisa disambal kan kalau gitu. Bisa dikasih sebelah tetangga. Iya itu tadi. Iya benar. Sabar, relakan aja. Iya. Memang di situ memang wilayah ikan kecil. Iya. Itulah nggak tahu Tuhan ya. Menerima. Subhanallah. Kepingin yang besar tak dapat. Udah terima aja. Alhamdulillah. Ini hikayatnya. Dan bahwasanya ada satu hikayat cerita dari mu'alif, dari pengarang kitab ini, yaitu Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Beliau ini gurunya namanya Abul Abbas. Ya kalau nggak salah saya Abul Abbas Al-Marsi, seorang waliullah nggak tahu. Ya, dia ini kerjanya ngajar sana, ngajar sini, mendalami ilmu tafsir, mendalami ilmu hadis, mendalami isi Al-Quran, mendalami ini dan itu aja terus sambil diajarkannya. Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari timbul kebosanan, bilang sama gurunya Syekh Al-Marsi, Abul Abbas Al-Marsi, Tuan, aku rasanya capek kali dah ngajar. Capek siang malam mau ngajar. Ya tidur kurang, membahas lagi, apalagi orang minta jelaskan ini kan tersisa. Capek. Aku dah mau pulih aja lah, segala kitab-kitab tutup lah. Aku mau tajrid semata-mata ibadat aja antara aku dengan Tuhan. Umat biar aja lah situ. Udah capek anakku sekian puluh tahun. Dia gurunya tadi nggak ngasih komentar apapun, diam aja. Dia itu pulang ya. Sudah pulang baru dapat ilmu. Wah, diajari Tuhan. Guru tadi nggak jawabnya. Atas dia sibuk dengan ilmu jahil. Enggak, guru nggak menjawab. Rupanya dapat ilmu dari Allah. Apa? Inilah natijah ilmu daripada Allah Ta'ala. Inilah rupanya kesimpulan pengetahuan yang datang dari Allah Ta'ala kepada hambanya, sehingga dia itu paham tentang kehendak Tuhan. Mana dia? Harusnya dia itu diam menurut yang ditentukan oleh Allah. Allah sedang membuatmu pekerjaanmu ini. Allah sedang membuatmu kau
Kau sedang sibuk dengan membahas ilmu. Paham dia. Oh, ini rupanya kehendak. Apa bilangnya? Kalau aku nggak suka lah macam ini, kepada hal yang kualami, aku berkehendak berpindah kepada pekerja lain. Aku mau ibadah semata-mata. Oh, berarti itu ibadat yang kuinginkan itu menurut nafsuku, bukan di bawah kehendak Tuhan. Dan telah berlakulah kehendak Allah mengadakan yang lain daripada yang telah dinyatakan oleh Allah kalian. Maka kalau aku sudah melawan yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan Allah menghendaki aku kayak gini, sementara aku nggak suka dengan pekerjaanku ini, maka bahwasanya sampailah dia kepada kesudah-sudahan, jahil kepada Tuhannya. Berarti kau nggak ngerti yang dikehendaki Tuhan. Jahil itu bodoh. Jahil itu nggak ngerti, bodoh, nggak paham. Jahil. Udah terima aja. Dan jahil adabnya kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan Azza wa Jalla. Gak ngerti kau beradab kepada Tuhan. Bagaimana rupanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan beradab? Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada hamba itu diam di dalam iradat Allah Ta'ala. Diam, tak usah melawan, tak usah menentang, tak usah tak suka, di dalam yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu aja. Itu yang dikehendaki. Berarti nanti Allah Ta'ala sendiri yang mengikhtiarkan untuk diri. Allah Ta'ala sendiri yang memilih mengatur diri kita. Allah Ta'ala sendiri nanti yang membuat dari satu sebab menuju pada sebab yang lain. Dah diam aja. Supaya kita belajar bertuhan. Bertuhan ini bukan meyakinkan ada Tuhan gitu aja, enggak. Di dalam praktek kehidupan. Situlah nilai bertuhan atau tidaknya praktek kehidupan. Dan jangan ada tarela. Dari kemarin kampung ke kampung aja nggak bisa berikan hasil. Tapi tidak kolesterol. Udah terima aja dia mampu. Kan serah. Hikmah Tuhan. Iya, kita nggak tahu. Allah. Dan inilah daripada memalingkan hukum waktu. Ketetapan waktu yang kita alami itu sudah ketetapan Allah untuk kita di dalam menjalani waktu. Besok waktunya lain lagi. Nah, ini mengisyaratkan menunjuk oleh orang-orang yang ahli sufi, dan yaitu kepada mereka itu, kalau orang ini sudah sampai kepada orang khawas, ini orang dianggap sedang melakukan dosa besar. Loh, kenapa? Tak rela dengan ketetapan Tuhan. Kalau mati kau, mati takut Tuhan lah kau. Waduh, iyalah. Ini orang nggak mau patuh sama aku. Dia mau melawan sama aku. Yang kuatur dia nggak terima. Ya udah cari Tuhan lain aja. Apa nggak bisa besar? Wah, mati dia takut Tuhan lah. Tanggal iman. Sebenarnya tauhid ini saya bilang bukan mesti belajar tauhid sifat 20, bukan itu. Iya, bukan itu aja. Di dalam kehidupan macam mana aku menjadi hamba, macam mana aku diatur Tuhanku, macam mana yang menguasai aku Tuhanku, yang macam bagaimana pula aku nggak ngatur-ngatur, cuman aku menerima yang diatur oleh Allah supaya aku enak. Kalau aku ngatur kadang-kadang banyak salah. Hah? Tapi kalau
orang-orang khawas itu dianggap orang dosa, pelaku dosa saja. Maka yang wajib atas hamba itu menyerahkan pada hukum ketetapan Allah dalam demikian waktu itu. Apa yang ditetapkan oleh Allah kita dalam berhadapan dengan waktu itu, itulah dia yang datang ke Allah. Serahkan aja, laksanakan, kerjakan. Ya, itu minta. Itulah yang dikatakan namanya adab ubudiyah. Kalau kau laksanakan berarti kau beradab, sudah memakai hak kehambaanmu kepada Tuhan di dalam waktu itu. Semoga itu bersambung dalam setiap waktu jadi hamba, sambung waktu ini menjadi hamba, sambung berikutnya menjadi hamba Allah, itu dicari. Tak bisa kita milih, Ustaz. Memilih. Allah bilang dalam diskusi, hai hamba, kau punya kehendak, aku pun punya kehendak. Tidak akan berlaku melainkan cuma kehendakku. Dikunci. Iya. Pilihlah awak senang. Aku kayak aja Tuhan buat kalau bisa. Gak bisa. Jadi apa yang terjadi hari ini sama kita? Itulah dia. Semua relakan aja dan kita terima datangnya Tuhan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Soal berusaha itu hukum alam. Itu sunatullah berlaku hukum alam. Perlu lapar, ada beras, ada masak. Itu hukum alam. Nggak ada beli. Itu kan hukum alam. kata Allah, Ustaz, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu tadi Bapak mau kepingin mengubah nasib lapar menjadi kenyang, mau? Ya. Makan dulu. Masak nasi, makan. Berarti ini merubah dari nasib lapar menjadi kenyang. Jangan tunggu, ya Tuhan, perutku lapar nih, datangkan kenyang, tak akan ada itu. Kalau nggak awak bikin juga, ya kan? Syariat adalah mengandung hakikat. Itu tadi harus pandai-pandai ngenakan itu. Ini dia. Ini firman Allah Ta'ala ya. Dan tersebut di dalam suatu kabar hadis qudsi bahwasanya firman Allah Ta'ala, hai anak Adam, engkau berkehendak dan aku pun berkehendak. Ya tadi. Dan tiada ada terjadi kehendak itu melainkan barang yang kukehendaki. Maka jikalau engkau serahkan bagiku pada yang ku kehendaki, maka aku mengurniai akan dikau dengan kurniaku. Itu nggak bisa kau jaga, tak apa-apa aku kasih. Dan jikalau engkau menyalahi akan aku, tak suka menurut apa yang ku kehendaki, tak suka pada yang ku kehendaki, kau nggak suka, niscaya ku kalahkan akan dikau pada yang kau kehendaki. Kehendakmu itu gagal, kecewa, kalah, maka tiada ada ya, maka tidak akan terjadi dia melainkan yang ku kehendaki juga. Masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada, terjadi, terlaksana. Wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan ada, tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana. Kemana lagi awak? Jadi kalau kehendak awak tak tercapai, kesal dosa besar. Wah, itulah ujiannya. Kau bertuhan kepada Allah apa enggak? Allah itu tanya sama awak. Kesal. Kesal lah. Itu maka orang kesal, Ya. bunuh diri, dosa besar neraka. Karena dia kesal menghadapi nasib. Iya.
Nah, Enggak boleh bertanya. padahal barangkali biasanya sabar, mungkin bulan muka, mungkin tahun muka dia udah mendapat kesenangan ya kan. Tapi karena nafsunya kepingin mau cepat, nggak sabar, kecewa, bunuh diri, habislah selamanya lah pula di neraka. Waduh, naudzubillah min dzalik. Dan kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, apabila tiada ada yang kau kehendaki maka kehendaklah olehmu barang yang ada. Kau mau apa? Gak ada apa-apa. Dah, hadapi aja apa yang ada di hadapanmu, itu aja kerjakan. Tidak usah banyak kehendak-kehendak apa-apa. Mau apa? Gak ada apa-apa. Hadapi aja apa yang ada sama Allah. Itu laksanakan tugasnya. Tak usah banyak angan-angan. Usah banyak angan-angan. Kan kalau banyak angan-angan panjang cerita. Iya. Kepingin ini, kemampuan tak ada. Tak bisa tidur. Apa yang ada sama wahid dia laksanakan. Maka orang dulu tuh dia nggak banyak angan-angan. Kita tengok di kampung sederhana aja dah, tapi pekerjaannya beres semua. 40 tahun bertanya aja. Nggak didagin dia. Namanya apa? Panah. Ya memang sesuai lah pula dengan itu. Ya. Aduh. Dan setengah kata sebagai mereka itu, apabila terjadi, ini bukan orang, terjadi barang yang kau benci akan dia, terjadi sesuatu hal yang tidak kau sukai, maka jangan engkau lawan Allah Ta'ala pada yang dikehendakinya itu. Jangan dilawan, terima aja. Minta lindung, minta selamatkan. Semoga Allah mengubah dari suatu hal kepada suatu hal. Oh, dikaji-kaji. Allah tuh tanya, kau sering gak suka sampai kau kehendaki? Dulu waktu lahir apa yang samamu ada? Hah? Ini sekarang kau udah tinggal di sini, ku kasih harta, ku kasih kehidupan. Itu kehendak siapa itu? Bukan kepada dia. Bukan kepada yang aku yang bikin sebab. Belajar berdoa. Jadi kita ini kan menerima takdir. Takdir si A sekian, takdir B sekian, takdir C sekian. Disesuaikan dengan keadaan tempatnya. Oh, ini daerah wilayah tempat orang-orang yang nggak kerja keras, yang nggak kerja berjemur, yang nggak kerja kena air asin. Coba di laut, terjemur. Ya itu, berarti masih syukuran di awal sini. Enggak berlumpur. Tapi mereka itu pula anehnya, yang sudah dibuat oleh Allah senang pula mereka itu dengan dunianya. Lapang aja, disuruh pindah nggak mau, nggak mau. Ayo sana ke kota, enggak lah, aku nggak bisa sana, aku tinggal aja di Medan. Itulah Allah beri kekuatan. Dan barang siapa telah mengetahui bahwasanya segala fi'il perbuatannya itu atas yang dikehendaki oleh hikmah Allah Ta'ala. Apa yang kita buat itu mengikuti dari hikmah Allah. Kenapa Allah buat kita kayak gini? Ada hikmah. Kenapa Allah buat kita kayak gini? Ada hikmah. Ada tersembunyi kebaikan di situ, kau belum paham. Maka adalah reda dia pada berlakunya segala takdir. Dan
Dan adalah dengan persaksian mata hati ini, yaitu syuhud ini, itu bersamaan kepadanya. Tatkala dia memandang duka, sama. Yang membuat duka itu Allah juga. Yang membuat suka itu Allah juga. Yang membuat aku mempunyai derajat tinggi, Allah juga. Yang membuat aku derajat rendah, ya Allah juga. Yang membuat aku menerima mulia, ya Allah juga. Atau juga Allah membuat kita jadi hina, ya juga. Dan Allah membuat kita kaya, Allah juga. Dan Allah membuat kita fakir, ya Allah juga. Yang diminta, beradablah dia dengan adabul waktu, supaya dia beradab dengan setiap waktu kepada Tuhan. Waktu senang, waktu susah, waktu kedudukan tinggi, kedudukan rendah, kedudukan sakit, kedudukan sehat. Dia hendaknya diminta beradab kepada Tuhannya di dalam waktu yang dia alaminya itu, supaya dia tetap dinilai sebagai hamba Allah. Kalau udah kita berada dalam setiap waktu pada Tuhan, berarti kebinasaan itu jauh dari kita. Nah, itu pula kau matinya gak binasa. Kau matinya dalam lindunganku. Mati gak ada janji-janji. Gak ada itu janji-janji. Kau seminggu lagi mati gak ada, gak dikasih tahu itu. Maka ini maksud, maka ini maksud daripada waktu itu mana? Itu zaman masa yang tidak menerima ia akan masa yang lain daripada yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam waktu itu. Nah, apa masa kita sekarang? Ini waktunya. Enggak menerima waktu lain, enggak ada. Jadi Allah menetapkan dalam waktu ini kita sedang dibuat oleh Allah Ta'ala berkumpul di dalam belajar. Semua ini berlaku dia dengan hukum ketetapan amar Tuhan. Memang ditetapkan kau malam ini ngaji, ditetapkan kau sholat di sini, itu amar Tuhan. Malam absen. Cuma semalam absen. Ya, mungkin ada suatu hal nggak bisa terelakkan. Jadi kan ada kalanya kehendak kita bersama sama kehendak Tuhan. Kalau bersamaan itu namanya taufik. Ada kehendak kita nggak bersama dengan kehendak Tuhan, namanya tidak mendapat taufik. Ya. Dan apabila telah engkau takdirkan ya tentang menerima hak Allah Ta'ala akan engkau yang telah menetapkan kita dalam satu hal yang tiada dimungkiri yang kita lalui itu oleh pengusaha, maka jangan engkau berkehendak kepada lainnya lagi sekali-kali. Maka jika berkehendak engkau berkehendak itu bagi Allah, maka bahwasanya berkehendak itu adalah bagi Allah, bukan bagi hamba. Bukan. Kita berada di dalam kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sekian puluh tahun dah hidup kehendak siapa? Walaupun sesuai kehendak kita, tapi tetap kehendak Allah. Iya, itu tadi menyertai walaupun dia bersesuaian dengan kehendak kita. Itu mendapat taufik namanya. Adlawu aku habis sekali belum. 5 menit. 70 menit. Maka alaman maka tanda orang yang berkehendak kepada selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya ada waktu. Mana dia? Yaitu tandanya duka cita atas ketiadaan sesuainya bagi kehendak nafsunya dengan kehendak Allah. Kenapa Allah bikin kayak gini?
nggak pas sama aku. Nah, itu tandanya dia nggak rela. Itulah tandanya. Dosa. Kesalahan. Oh salah, tak pas rasanya kehendaknya itu. Dan selamat daripada mikir itu mana? Yaitu dengan menyerahkan dirinya kepada Allah. Itulah selamatnya. Kita masih syukur sih bilang. Saya berjalan melihat orang-orang di sekitar. Kita tengok yang di dekat-dekat pinggir pantai. Airnya payau lagi. Air bersih gak dapat, terpaksa beli aqua. Cari makan harus ke laut, terjemur kan itu. Tapi syukur juga laku ini. Enggak ditetapkan oleh kayak gini. Dia pun nggak bisa lagi lari dari situ. Mau pindah modal tak ada. Keterampilan nggak ada. Mau pindah keterampilan nggak ada. Mau pindah untuk cari lahan nggak ada. Ya gitulah sampai berketurunan. Coba kan syukuri kali kita ini sebenarnya. Kalau dia sepakat nekat hijrah tanpa yang tadi, kasihan orang desa. Kan Allah tadi ada, tapi semangat nekat numpang ladang dia selama seminggu 2 bulan numpang bawa. Itu kan hijrah disebut Rasul. Itu tadi memang harus ada berpindah. Iya. Berpindah. Itulah. Berpindahlah daripada suatu hal kepada suatu hal. Iya. Barangkali Allah mengubah nasib awak di daerah yang kita pindahi. Jadi kapan kita bisa paham keadaan sekarang ini adalah merupakan takdir Allah atau kehendak Allah harus pindah dari keadaan sekarang? Cuma yang kita tahu tuh bahwa keadaan sekarang ini adalah takdir Allah sehingga kita nggak harus pindah. Atau ini bukan takdir Allah kita suruh pindah. Mudah nadainya. Yang kita tinggal itu bisa makan, bisa. Di tempat tinggal itu bisa untuk meningkatkan untuk belajar ilmu. Belajar ilmu bisa. Belajar ilmu ya. Kemudian di tempat kita tinggal itu ibadat kita terganggu atau tidak? Tidak. Kalau 3 ini cukup lengkap terus pindah. Walaupun kita susah. Walaupun kita susah. Susah sementara. Kecuali nanti ada yang lebih bagus, nanti Allah berikan jalan. Patokan itu ya. Bisa makan, bisa belajar ilmu, bisa ibadah, 3-nya aja kuncinya. Salah bertahan. Terganggu makan nggak cukup, terganggu belajar nggak dapat, atau tempat tinggal kita nggak bisa kita untuk hidup agama. Pindah. Berarti kalaupun dia mewah saat ini, tapi terganggu ibadahnya, nggak bisa belajar, wajib pindah. Wajib pindah. Nanti kenapa matinya kecewa? Matinya kecewa. Iya lah. Kalau bisa semua kita pindah, berarti maksudnya kan? Tadi. Tapi kita bisa sambil tawakal, sambil berusaha kepada yang bagus. Kita periksa yang 3 macam itu. Oh, aku nggak kelaparan di sini. Aku bisa nambah belajar ilmu di sini. Kemudian ibadah yang kulakukan gak ada pula penghalang. Kecuali kita dihalangi beribadat, nah itu pindah. Tangguh gini ini tinggal baru. Jadi saya tutup pengajian. Kalau mau bertanya, tanya aja lagi tinggal ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, seseorang dikatakan bahagia di dunia dan akhirat seperti apa? Jiwanya itu nggak merasa tertekan, terganggu. Bukan keadaan harta,
enak, nyaman, beragama, bisa makan, bisa berbuat. Kemudian dia dengan jiran-jiran bagus, tadi nggak tertekan kan? Ada bagian itu. Jadi bukan harta ukurannya. Bukan harta. Maka kalau untuk berapa menit lagi? 3 menit. Saya kutip dari hadis Nabi ya, seberapa bisanya ya. Min sa'adatil mar'i sitatun. Ini saya gabungkan 2 hadis. Sebagian daripada kebahagiaan seseorang itu ada 6. Ini gabungan 2 hadis. Pertama, baituhu kabirun, rumahnya besar. Arti besar itu airnya bagus, tanahnya luas, tempatnya tidak dekat penumpukan sampah, tidak ada bau-bau, itu maknanya luas, dianggap besar. Nah, yang kedua isinya imra'atun sholihatun, dapat bini yang bagus, yang beragama, yang nurut, yang patuh. Tapi kalau perang saja tiap hari, priuk-priuk pun keluar dari jendela, itu nggak bagus. Habiskan dulu nanti. Sekian ya.